Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan melanjutkan tentang materi mekanika fluida, tentang materi saluran terbuka. Nah, kemarin sudah belajar secara konsep mencari luasan atau parameter luasan dengan bentuk trapesium. Nah, kemudian ada parameter lagi yang harus kalian ingat nanti di formula Manning atau formula Stigler. Itu adalah formula yang selalu digunakan dalam persamaan-persamaan hidrolika di saluran terbuka. Nah, parameternya namanya adalah keliling basah. Simbolnya P. Secara konsep keliling basah itu adalah panjang bagian saluran yang basah. Jadi satu yang harus diingat adalah panjang, kemudian dua adalah bagian saluran, yang ketiga adalah bagian yang basah. Nah, secara gambar seperti apa? Ini saya contohkan. Jadi ini adalah foto dari suatu saluran terbuka. Ini adalah saluran sekunder di Kabupaten Sleman. Ini adalah saluran sekunder Van der Wijk. Lebarnya ada di kisaran 6 meter. Bentuknya trapesium. Material konstruksinya adalah pasangan batu. Dan ini adalah suatu konstruksi yang sudah cukup lama. Konstruksi yang dibangun di sekitar tahun 80-an atau di sekitar 90-an. Nah, bentuknya trapesium. Kalau salurannya, bentuk saluran trapesiumnya kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini saluran, dimensi salurannya trapesium seperti ini. Kemudian kalau kemarin berbicara tentang lebar luas aliran, nah luas alirannya kira-kira seperti ini. Ini adalah luas tampang aliran yang saya arsir, ini adalah luas tampang alirannya. Kemudian panjang di sini adalah B atau panjang dari lebar dasar saluran. Ini B. Kemudian kedalaman salurannya ini adalah H. Nah, ini adalah H. Kemudian tadi saya sampaikan ada parameter baru lagi, yaitu keliling basah. Nah, keliling basah itu adalah ini bagian yang salurannya ini, bagian salurannya ini, yang basah. Kalau yang basah berarti ini tidak basah atau hanya di bagian sini saja. Nah, keliling basah kalau saya gambar jadinya seperti ini. Nah, keliling basah itu adalah panjang garis yang putus-putus ini. Panjang garis yang putus-putus ini. Karena panjang berarti satuannya juga meter atau sentimeter atau milimeter. Bukan persegi, bukan kubik, tapi satuan panjang. Nah, ini juga salah satu parameter yang nanti harus dicari dalam suatu formula atau di formula Manning atau Stigler. Caranya bagaimana? Caranya ya seperti kemarin. Ini data kemiringan saluran harus kita ketahui. Boleh pakai yang vertikalnya yang 1, kemudian horizontalnya yang M. Sama saja. Nah, nanti caranya juga sama. Nanti ini dicari dulu panjang X-nya. Nah, kalau X-nya sudah diketahui, jadi X itu dicari dari perbandingan segitiga ini dengan perbandingan yang segitiga yang besar ini. Jadi konsepnya kalau di sini berarti 1/M sama dengan ini, kalau kita pindah hanya adalah, nah, jadi satunya adalah yang vertikal, berarti sini H, M-nya adalah yang horizontal, berarti sini X. Berarti 1/M sama dengan H/X. Nanti akan ketemu X-nya. Nah, kalau nilai X dan nilai H-nya sudah ketemu, maka dengan persamaan Pythagoras, sisi miring ini bisa kita cari. Jadi nanti panjang sisi miring ini sudah ketemu dengan Pythagoras, yaitu misalnya di sini kalau kita rumuskan berarti akar H² ditambah
X kuadrat. Jadi nanti miringnya sudah ketemu di sini, ditambah B, ditambah miring di sini. Nanti kalau ini simetris berarti miring sebelah sini dan sebelah sini itu sama. Berarti tinggal menjumlahkan panjangnya yang sisi miring kiri, sisi miring yang sisi miring kanan ditambah dengan lebar dasar saluran. Nah, itu adalah konsep untuk mencari keliling basah. Yang harus kalian ingat adalah pengertiannya, keliling basah adalah bagian saluran yang basah. Kemudian tinggal bagaimana mencari panjang saluran itu. Kalau segi 4 berarti ya tinggal yang tegak ditambah yang horizontal, lebar saluran ditambah yang tegak lagi. Kalau trapesium berarti nanti panjang sisi miring ditambah lebar dasar saluran ditambah panjang sisi miring yang satunya. Nah, itu salah satu parameter penting lagi yang harus kalian ingat, harus kalian bisa ketika nanti belajar tentang saluran terbuka. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.